Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan bisa belajar bersama walaupun tidak secara langsung. Oke anak-anakku, sebelumnya masih ingat ya salam busi, mari kita lafalkan bersama. Salam busi, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke anak-anakku, saya Ibu Siti Aisyah mengajar di kelas 8 Akidah Akhlak ya. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak diperhatikan PowerPoint-nya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ada beberapa tujuan yang harus kalian kuasai ya. Jadi setelah kalian nanti belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kalian harus bisa satu, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul yang menerimanya. Yang keempat, menyebutkan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, mari kita mulai dan kita pahami dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya ya? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Jadi kita yakin 100% bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Ya, itu jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salamu wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya yaitu dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Ada 4 kitab Allah, yaitu yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 kitab ya. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kemudian isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
kitab Taurat. Apa isi pokoknya? Di antaranya yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah menghormati orang tua. Ketiga, larangan menyembah patung atau berhala. Selanjutnya, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri. Ya, itu diantaranya isi pokok kitab-kitab Taurat. Yang kedua, isi pokok kitab Zabur. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah melakukan perbuatan yang baik. Yang ketiga, zikir, hikmah, dan nasihat-nasihat yang baik lainnya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil isi pokoknya yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Dan ketiga, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kitab yang keempat ya, kitab Al-Quran. Isi pokoknya yaitu ya, ada 5 poin, 5 pokok, dan kitab Al-Quran ini merupakan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Isinya yaitu 1, tentang akidah atau keyakinan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang akhlak atau budi pekerti, yaitu tentang pembinaan akhlak mulia. Ketiga, ibadah atau tata cara beribadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Keempat, muamalah, yaitu tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, tentang tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang atau umat terdahulu yang bisa diambil hikmahnya untuk kita semuanya yang ada di zaman sekarang. Ya. Oke anak-anakku, demikian materi akidah yang kita pelajari kali ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, dan mudah-mudahan kalian juga selalu sehat dan semangat belajar. Sekian dari Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.